Wahid adalah seorang remaja berusia 15 tahun yang hidup di sebuah desa. Meskipun usianya masih muda, beban hidup yang dipikulnya jauh lebih berat dibandingkan anak-anak seusianya. Setiap pagi, sebelum matahari muncul, Wahid sudah memulai aktivitasnya. Ia menyiapkan keranjang berisi kue-kue yang akan dijual di pasar desa. Kue-kue tersebut dibuatnya sendiri dengan penuh ketelitian, meskipun tak jarang ia harus bekerja dalam kondisi yang kurang mendukung. Ini semua dilakukan untuk satu tujuan, menghidupi ibunya yang menderita kelumpuhan akibat kecelakaan. Ibu Nur adalah ibu yang sangat mencintai Wahid, mengalami kecelakaan tragis beberapa tahun lalu yang membuatnya tak mampu bergerak. Sejak saat itu, seluruh hidupnya bergantung pada perhatian dan kasih sayang putranya. Wahid adalah satu-satunya anggota keluarga yang bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tak ada lagi ayah yang bisa membantu, dan tak ada sanak saudara yang mampu menggantikan peran Wahid. Kehidupan mereka penuh dengan kesederhanaan dan tantangan, tetapi Wahid selalu berusaha untuk tetap tegar demi ibunya. Setiap hari, Wahid berjalan kaki berkeliling desa dengan keranjang kue yang telah disiapkannya. Meskipun tak semua kue yang dijualnya habis terjual, ia tetap gigih berusaha. Tak jarang, ia pulang dengan kue yang masih tersisa. Namun, Wahid tak pernah mengeluh. Baginya, yang penting adalah bisa membawa sedikit penghasilan untuk ibunya. Terkadang, meskipun letih, ia duduk sejenak di pinggir jalan, memandangi langit yang luas, dan berdoa dengan harapan agar Tuhan memberikan kemudahan dan jalan keluar bagi kehidupan mereka yang serba kekurangan. Kebanyakan orang di desa mengenal Wahid dan menghargai perjuangannya. Mereka tahu betul bahwa Wahid adalah anak yang penuh kasih sayang dan sangat setia kepada ibunya. Beberapa orang bahkan sering memberi tip lebih atau membeli kue lebih banyak, hanya untuk membantu meringankan beban Wahid. Namun, ada juga yang hanya melihatnya dengan pandangan sinis, tak tahu bagaimana sulitnya hidup Wahid. Namun ia tetap tidak membiarkan segala hal itu mempengaruhi semangatnya. Meskipun Wahid selalu berusaha, kehidupannya tidak selalu berjalan lancar. Suatu hari, saat cuaca sangat panas dan terik, Wahid jatuh sakit. Demam tinggi melanda tubuhnya, namun Wahid merasa tak bisa meninggalkan ibunya sendirian. Meski ingin membantu, ibunya tak mampu melakukan apa-apa karena kelumpuhan yang dideritanya. Dalam keadaan lemah, Wahid tetap memutuskan untuk keluar dan menjual kue. Ia merasa bahwa jika ia tidak berjualan, ibunya mungkin akan kelaparan. Hari itu, meskipun tubuhnya terasa sangat lelah, Wahid tetap memaksa dirinya untuk berjalan. Tubuhnya gemetar dan kepalanya pusing, namun tekadnya untuk membawa pulang sedikit uang untuk ibunya mengalahkan segalanya. Tak jarang ia harus berhenti sejenak untuk duduk dan menenangkan diri, namun ia tak pernah menyerah. Warga desa yang melihat Wahid dalam kondisi seperti itu merasa khawatir. Namun Wahid selalu tersenyum dan mengatakan bahwa ia akan baik-baik saja. Namun sore itu, tubuh Wahid akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama. Dengan langkah sempoyongan, ia pulang ke rumah dan langsung terjatuh di depan pintu. Ibunya yang mendengar suara itu segera keluar, tetapi Wahid sudah pingsan tak sadarkan diri. Warga yang kebetulan lewat segera membantu dan membawanya ke rumah sakit. Meskipun usaha medis sudah dilakukan, Wahid ternyata tidak dapat diselamatkan. Ia menghembuskan napas terakhir di rumah sakit, meninggalkan Bu Nur yang tercengang dan patah hati. Kabar kematian Wahid menyebar dengan cepat ke seluruh desa. Semua orang terkejut dan sangat sedih. Wahid adalah anak yang baik, pekerja keras,
dan penuh kasih sayang kepada ibunya. Warga desa merasa kehilangan sosok yang selama ini memberi contoh nyata tentang pengorbanan tanpa pamrih. Ibu Nur, yang tak bisa bergerak dan bergantung sepenuhnya pada Wahid, merasa dunia seakan runtuh. Ia tak tahu apa yang harus dilakukannya tanpa anak yang sangat ia cintai itu. Beberapa hari setelah pemakaman Wahid, sebuah keajaiban yang tak terduga terjadi. Malam itu seorang penggali kubur bernama Pak Salim yang bertugas merawat makam-makam di desa, sedang memeriksa beberapa makam yang baru saja digali. Ketika ia tiba di makam Wahid, ia merasa aneh karena tanah di atas makam itu bergerak sedikit, seakan ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Merasa penasaran dan khawatir, Pak Salim segera mulai menggali makam Wahid dengan hati-hati. Ia terus menggali dengan penuh kehati-hatian, hingga setelah beberapa saat, ia menemukan tubuh Wahid yang terbaring di dalam liang kubur. Tanpa diduga, Wahid ternyata masih hidup. Meski tubuhnya lemah dan tak sadarkan diri, napasnya masih terdeteksi. Pak Salim segera berlari memberitahu warga untuk membawa Wahid ke rumah sakit. Setelah dilakukan pertolongan segera, Wahid akhirnya kembali sadar. Keesokan harinya, ia dibawa pulang ke rumah dan disambut dengan sukacita oleh Bu Nur yang tidak percaya bahwa anaknya yang telah dianggap meninggal itu kini kembali hidup. Warga desa yang mendengar keajaiban ini pun terkejut dan datang ke rumah Wahid untuk melihatnya. Mereka semua terperangah menyaksikan sebuah keajaiban yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Wahid yang kini terbaring lemah di tempat tidurnya hanya bisa tersenyum. Ia tahu bahwa apa yang terjadi adalah bukti dari doa dan harapan yang selalu dipanjatkan kepada Tuhan. Meskipun ia tak mengingat semua kejadian, ia merasa diberi kesempatan kedua dalam hidup, dan ia bertekad untuk memanfaatkannya sebaik-baiknya untuk ibunya yang sangat ia cintai. Kembalinya Wahid ke kehidupan yang lebih baik membawa kebahagiaan tak terhingga bagi Ibu Nur dan warga desa. Mereka merasa bahwa kisah ini bukan hanya tentang Wahid dan ibunya, tetapi tentang kekuatan iman dan doa yang tak terbatas. Banyak orang yang mulai berkunjung ke rumah mereka, membawa bantuan, atau sekadar memberikan dukungan moral. Kehidupan mereka yang sebelumnya penuh kesulitan, kini mulai berubah. Wahid pun kembali berjualan kue, namun kali ini dengan semangat yang jauh lebih besar. Setiap kali ia berkeliling menjual kue, warga desa memberikan dukungan penuh, membeli lebih banyak dari yang mereka butuhkan. Kehidupan Wahid dan ibunya tidak lagi penuh kesulitan seperti dulu, karena mereka kini memiliki banyak teman yang siap membantu. Kasih sayang yang mereka tunjukkan kepada satu sama lain menjadi contoh bagi seluruh desa, bahwa dalam hidup ini, kasih sayang dan doa adalah hal yang paling berharga dan tak ternilai. Kisah Wahid, yang sempat hilang dan kembali hidup, menjadi legenda yang tak akan pernah dilupakan oleh warga desa. Itu adalah kisah tentang perjuangan, kasih sayang, dan keajaiban yang datang di saat-saat yang paling gelap sekalipun. Sebuah kisah yang mengingatkan kita semua akan betapa besar kekuatan cinta seorang ibu dan keyakinan dalam doa.